loh Mbak datang lagi di sini gitu. Yes, I'm back, stronger, faster, bigger. Trauma itu butuh waktu, Iya, jangan dipaksa. Tapi oke. bukan berarti kita diam, bukan berarti kita stop ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, berapa tahun saya nggak mau ngurusin tuh di franchise itu karena saya bilang saya nggak eh, aku nggak mau, aku ngurusin yang lain aja. Sebagai wanita dari kecil tuh nggak tahu ya entah culture atau apa, tapi yang aku rasakan mungkin kita tumbuh dengan, nanti kamu mengurus rumah tangga, jadi kayak disiapkannya harus bisa, eee, bersih rumah, Yes, masak, dan segala macam. yes. Jadi ketika mungkin roles ketika kita dihadapin kayak harus jadi, leader atau at least mencari, sumber finansial sendiri, itu jadi kayak bingung lagi gitu Nggak harus ngerti start harus dari pegang mana. yang mana dan dia diharapkan harus bisa megang semua Iya. setiap hari. Hanya dia yang bertanggung jawab sama pekerjaan rumah tangga gitu kan, nggak boleh salah gitu. Dan kita tuh kan happy-happy, everything is fun with Sagittarius. Jadi kalau ada mau liburan, acara, party atau apa aja kita, seru dijamin. Bisa, tapi kan stres banget. Ngapain gitu kita stres? Sedangkan ada laki-laki yang kena masalah, ya udah, oh begini, oh ya udah, Iya, oke, iya. solusinya kalau nggak A, B ya, iya, ya udah. Mhm, mhm. Lah Kadang kita butuh kan kayak yang gitu ya? jadi menaruh aja orang yang tepat. One of the thing sebagai perempuan itu adalah kita pakai perasaan. Iya. Itu yang berat. Kadang kalau saya tahu kalau kadang tuh orang agak gimana sama orang tuh kadang dia punya trauma di dalam Mhm, gitu mhm, ya. Kadang orang keras juga kadang dia ada trauma. Itu kan sebenarnya mhm, adalah bentuk reaktif. Saya jadi keras banget begini, mhm, tough gitu. Ya karena ada trauma gitu. mhm, Trauma mhm. mengalami begitu banyak kejadian di kemarin. Tapi ya namanya hidup, semua itu kan perjalanan ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan one by one challenge. Itu tadi, proses yang berat itu yang Hmm. dialamin sama Mbak Nilam, untuk mencari titik baliknya lagi gimana dong? Titik baliknya dijalani 2 tahun, Mhm, ya satu masalah diselesaiin. Nah saya bilang tadi, nyelesain masalah bisa-bisa, tapi stres. Saya ada di titik yang bangun jam 9 pagi megang HP aja udah ketakutan, saya sampai kayak orang psikosomatis gitu, teriak-teriak nggak karu-karuan setiap jam 9 pagi. Dan terus yang kedua, alhamdulillahnya saya punya support system yang luar biasa. Suami saya tuh, wah itu saya bersyukur banget dapet dia, kayak dia tuh dapat saya lebih tepatnya pada saat saya tidak percaya dengan diri saya, bahkan saya jatuh. Zaman dulu tuh saya sampai sempat ngomong gini, ya udahlah kalau nanti aku cuma bisa naik Avanza dan cuma nggak bisa keluar kota, nggak kemana-mana, kayak begini aja ya udah gitu kan. mmm, Dia ngomong kok gitu sih cara berpikirnya, enggak dong. Kamu kan walaupun misalkan nih kata dia kalau emang habis ya udah kamu juga nggak dari nol. Yang saya bilang tadi kamu punya mhm, mileage, punya jam mhm, terbang ya kan. mhm. Nggak nilam yang dulu sama nilam yang sekarang beda, nggak begitu gitu. Saya nggak mendengarkan dia mentah-mentah percaya karena apa sih, ya iyalah kamu suamiku pasti belain gitu kan. Tapi at the end of the day, setelah berkembangnya waktu, saya menemukan nilam itu siapa gitu ya. Terus itu yang paling penting sih ketika mental kita sudah balik, nah baru kita tuh ngerti kan apa yang kita mau, kita punya cara tuh kita pede, ketemu orang pede ya. 2017, 2019 saya bener-bener beresin hutang ada hampir 9 miliaran. Ya punya uang 2 juta, 2 juta. Punya uang 5 juta dibayar. Punya uang 10 juta, bayar. Pada saat itu juga banyak banget supplier yang biasanya ngasih plafon kita. Misalkan kita biasa ngambil daging 1 miliar gitu ya. Nanti 1 miliar ke atas baru dibayar. Itu kan cara mereka sebenarnya retain customer Mhm, ya. mhm. Tapi ternyata karena ada isu itu tadi, perpecahan, perpisahan, dan lain-lain. Dan Nilam ini siapa? She's not even in the market gitu kan. No one knows Nilam. Jadi kayak nggak percaya kan, suruh bayar saat itu juga. Mobil saya ada belasan, habis cuma tinggal 2 diambilin sama debt collector. Jadi saat rendah gitu ya, ya udah HP itu isinya teror semua, orang nagih hutang. Padahal utang kan harusnya juga kalau plafon tuh ya nggak langsung dibayar saat itu juga toh Mbak, ya plafon kan itu uang muter kan Iya, iya, sebenarnya gitu kan. Nah, bagi saya itu nggak fair. mmm, Kenapa harus saya? Sama pertanyaan itu. Why gitu. Tapi ya
Akhirnya kita menerima dulu, oke, emang mungkin saya sudah jalan ya di posisi CEO ini, menyelesaikan masalah. Ya tapi kan gue nggak punya pengalaman di CEO, kenapa harus tiba-tiba, mending gue jadi CEO buatan gue sendiri deh dari nol kan. Sorry, berarti posisinya sebelum itu bukan CEO? Bukan CMO, Oh, oke. CMO. Nah, ini kan kayak ruwet, terus banyak polisi, apa, bareskrim, pengadilan, utang, ini apa gitu kan. Tapi ya Allah tahu kita bisa gitu. Jadi ya, Mmm, ya lakuin aja udah. Saya tuh sampai waktu 2017 sampai 2019 ya, alhamdulillahnya tuh banyak banyak undangan keluar kota, keluar negeri, mana ya. Jadi kayak lumayan mhm mhm. mikirin masalah tapi sambil jalan tuh kan Iya. lumayan ya. Jadi agak distraction. Padahal tuh stres, Mbak, stres banget. Wah, bener-bener stres banget, gemeter lah. Tapi saya sampai ngomong sama Allah, "Iki piye toh ya Allah, kok maksudnya eh masalah orang tuh kan bisa ada timeline-nya ya, kok nggak dicabut-cabut gitu loh. Aku nih mau sampai kapan kalau kayak gini gue mah bisa mati kali ya Mhm gitu mhm. kan." Tapi ya kata suamiku, ya udah mau apa, namanya orang dapat cobaan ya lakuin aja dengan baik gitu ya. Ya udah, ya diselesain aja, Mbak. Mau pengadilan ya pengadilan, polisi-polisi, bareskim, ya udah selesaiin. Ternyata harus bayar ya bayar. Sampai intinya 2019 tuh utang sudah balik ke rasio utang normal. Terus saya juga udah beresin legalitasnya kan karena PT yang lama harus ditutup, saya harus buka PT baru ya. Mhm. Yang sekarang tuh PT Sari Kreasi Boga, itu yang punya saya. Eh, Ternyata kayaknya Allah tuh juga pengen saya tuh melewati masa susah itu gitu loh, untuk belajar menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Mhm mhm. Mungkin dia kayak, gue dengerin doamu, tapi kamunya bisa sabar nggak? Kamu siap nggak nanti kalau aku kasih sesuatu yang besar ternyata wadahmu belum siap kan ya buyar semua kan. Nah 2019 akhir, Oktober, saya ketemu partner bisnis, terus saya bilang saya mau istirahat, saya capek mental dan fisik, saya capek sekali, saya mau istirahat dulu setahun. Cuma 2 bulan due diligence, padahal due diligence tuh kan biasanya bisa setahun, 1,5 tahun ya. Ya udah ketika cepet, semua dipercepat sama Allah, tanda tangan. Saya tanda tangan inget banget tuh ya ini di kantor. Saya tuh cuma ngomong gini, "Saya nggak akan mau menginjakkan kaki lagi ke sini. Saya nggak akan mau. Udah trauma, terlalu banyak cerita buruk dalam 2 tahun tuh terlalu banyak energi nggak enak, terlalu banyak trauma." Suami saya ngomong, "Jangan begitu." Kan saya gemeteran waktu tanda tangan ya. Kayak itu kan kayak baby saya sebenarnya. Saya Mhm melepaskan gitu mhm. kan. Mhm Bukan mhm. melepas, tapi ketika saya jual saham tuh bukan jual saham semua ya, masih ada cuma saya bilang sama partner saya, "Lu yang handle dulu ya," gitu. "Saya mau istirahat dulu." "Ya." Mmm. Oke. Nah, ya udah, mana ada Mbak orang tanda tangan terus melepaskan gitu aja perusahaannya di-handle sama orang lain, itu mah ngawur juga gitu kan. Ini bisa aja diapa-apain, Iya dihabisin iya. gitu kan. Tapi ya udah kayak udah nggak kuat gitu. Sebenarnya saya pada saat itu udah surrender, udah company udah dalam keadaan bagus, tapi mentally capek ya. Mhm mhm. 2020 terjadi apa? Tiba-tiba corona Waduh. hitting. Saya istirahat. Nggak ada satu masalah hidup dalam hidup saya. Saya malah justru lagi happy-happy naik gunung tadi ke Curug-Curug karena berusaha healing gitu ya. Nah, partner saya menjalankan PT ini, franchise-nya agak goyang karena memang waktu itu kan corona banyak lockdown, tapi kita switching juga ke model ghost kitchen, pada satu sangat works, yang kedua dia kan memang background-nya adalah food supply chain. Jadi beras, sapi, ayam, ikan, itu sangat jalan karena pada saat itu kan banyak juga bansos-bansos ya. Company kita growth sampai hampir 10 kali lipat during 2020 sampai 2021 akhir. Jadi kayak bener-bener kalau emang masalahnya diambil, ya udah diambil aja gitu, tapi kamu sabar gitu loh, Iya iya sabar iya. gitu kan. Nah saya juga, semua orang lagi sengsara, saya malah lagi bahagia Mbak, nggak ada masalah hidup satupun gitu kan. Jadi kayak saya tuh juga, "Ya Allah walah ini tuh maksudmu toh begini." Dan pas saya udah siap masuk, "Mbak ayo siap-siap, kita mau kembangin lagi food Mhm. supply chain tapi modalnya terbatas." Karena kan supply chain itu adalah very high capital ya. Bank kan nggak ada yang mau ngeluarin pinjaman. Mmm. Karena waktu itu kan lagi zaman corona ya, susah Mhm. lah, semua Mhm. lampu merah. Nah, kita mau ambil, dananya dari masyarakat, jadi kita coba IPO ya, gitu. "Opo itu IPO? Sejenis apemkah? Bakpaukah? Atau apa ini? Orang ngerti," gitu kan. Iya iya. Belajar lagi. Wah, tapi ketika masuk mata saya langsung berbinar-binar. Wah, ada permainan baru lagi, apa ini? Ada food supply chain, ada mau IPO. Wah, ini belajar tiap hari tuh
Kalau pulang rumah saya ngomel sama suami saya, capek, tapi saya happy gitu loh dengan sesuatu yang baru. Mhm Nah, mhm mhm. akhirnya 8 bulanan ya kita prepare gitu kan. Terus tahun kemarin 2022 bulan Agustus ya kita alhamdulillah melantai di lantai bursa. Jadi kayak hampir kolaps pernah. Tapi selama kita ngerjain dan kadang-kadang ya kita tuh suka, oh rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Tapi emang kalau kita rezekinya ya di situ loh Mbak. Mmm, Gitu iya kurang iya lebih. iya. Dan yang satu lagi, jadi waktu itu dunia franchise ya. Ini belum saya pernah ceritain kemanapun. Saya pernah ikut pameran franchise. Jadi saya buka outlet, eh, partner saya juga buka outlet. Padahal harusnya harusnya nggak boleh ya gitu. Ya intinya ada keributan lah gitu kan, ada keributan. Akhirnya saya tuh kayak orang gila Mbak. Bayangin acara expo pameran itu kenalan semua kolega saya semua. Dan orang kan itu meremehkan saya semua ya, ibaratnya kayak siapa nih perempuan nilam, new in the market, no one knows gitu kan, karena yang orang tahu kan partner saya ya. Mmm, Jadi saya tuh kayak ada keributan lah, intinya ada masalah, saya lari kok ke outletnya dia, saya ngamuk, saya gebrak-gebrak meja, saya sampai kayak orang gila nangis-nangis. Dari situ saya udah langsung mundur dulu ke dunia franchise, saya udah nggak pernah mau ikut pameran franchise lagi. oke. Berarti sekarang nggak pernah ada aktivitas, pameran franchise lagi? Trauma itu butuh waktu, Iya, jangan dipaksa. oke. Tapi bukan berarti kita diam, bukan berarti kita stop ya. Iya iya. Nggak apa-apa, berapa tahun saya nggak mau ngurusin tuh di franchise itu karena saya bilang saya nggak, eee, nggak mau, aku ngurusin yang lain aja. Sampai orang kantor tuh bingung, ini franchise mau diapain gitu, karena kayak ini kok kayak hidup segan mati tak mau gitu. Ada timnya gitu ya, cuma ya nggak wow banget gitu kan, gitu. Nggak growth-nya nggak wow banget. Akhirnya baru 4 4 bulan yang lalu saya memutuskan, oke deh aku handle franchise lagi. Oh, oke Dan oke. kemarin saya ubek-ubek timnya, saya juga gitu nggak yakin dengan kemampuan saya, apa masih relevan ya tahun berapa sama sekarang. Mhm mhm. Kemarin akhirnya kita ikut pameran lumayan gede, kita buka booth hampir, 1 island ya, dan timnya itu juga banyak tim baru, tapi juga banyak comot tim-tim lama gitu kan, dan ternyata sukses besar. Jadi kayak kantor tuh mendapatkan lagi pride-nya untuk di dunia franchise. Kan kalau food supply chain udah jalan ya, Mhm tapi yang mhm mhm. franchise ini kan kayak kata dia, "Ya Allah Bu, kita nungguin Ibu balik lagi mau ke sini ngurusin beginian." Cuma kadang tuh, ya itu, Mhm. kita tuh nggak yakin sama diri kita kan. Kadang Mmm, tuh, apa ya masih relevan, apa ya begini, ya kita ada mhm trauma kadang-kadang, kita mhm. ada ketakutan, tapi mungkin butuh waktu semuanya. Kadang-kadang saya kebetulan punya luxury waktu untuk memilih, untuk memutuskan kapan bisa masuk lagi. Mhm Tapi bagi sebagian orang, kadang kalau kita di situasi yang kayak pas saya baru pisah itu kan mhm. nggak ada luxury ya, Nggak ada mau pilihan. nggak ada pilihan, harus dihadapin. Jadi ya menerima, eee, terus kita terjun. Lah kalau emang udah punya jam terbang ya beda Mbak, Mhm. Iya iya iya. Akhirnya melihat sesuatu perubahan atau masalah itu jadi lebih rileks ya, Mbak, ya? hidup ini luas banget. Kadang serem-serem juga sih sama ada beberapa masalah hidup, cuman mungkin lebih kayak, ah nggak harus dipikirin sekarang. Kadang kalau kita muda, Sagittarius kan adalah orang yang sangat reaktif ya, eee, "Entar dulu lah, dipikirin entar dulu." Nah, enaknya kalau dalam kawanan kan ketika ada masalah, saya lempar lagi ke board gitu ya, "Ada masalah begini, enaknya gimana?" Mhm mhm. Ngerjainnya bareng, mikirnya bareng, nyelesainnya bareng. Jadi saya nggak ngerasa sendirian. Salah satu anak tunggal tuh dia ketakutan kan yang sendirian. Mhm mhm. Tapi perjalanan sebagai leader itu banyak yang bilang juga itu perjalanan yang lonely, Mbak. Karena mungkin Yes. di circle kita untuk kita membahas hal yang sama itu nggak relevan lagi, kayak Mmm, gitu. Merasakan itu juga kah? pernah pernah merasa lonely, tapi selama kita bisa mencari teman-teman yang sama-sama CEO dan perempuan, milih ya, milih. Karena banyak juga kita sama CEO perempuan kadang tuh saling
tinggi-tinggian gitu, capek kalau yang kayak gitu nggak deh gitu. Tapi kadang ada juga yang, "Oh iya gue juga ada masalah ini ada masalah ini," tapi ya secure, maksudnya aman gitu kan, dia nggak cerita ke mana-mana. For me, it quite works. Saya ada beberapa teman, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya perjalanan yang lonely itu juga mendewasakan kita, Mbak. Mmm, Maksudnya gini, kalau kita terlalu kebawa sama kawanan, itu kan kayak ngikut aja ya. Tapi ketika kita as a leader, berdiri sendiri gitu, maksudnya walaupun di grup saya kayak punya banyak BOD, BOC lain, tapi as a satu divisi, satu bagan yang saya kerjakan, ini kan saya sendirian. Mau nggak mau kan kita jadi berkembang gitu. mhm, Mikir, habis ini mau diapain ya? Habis diapain? Kita kan selalu constantly dalam tempat yang tidak nyaman ya. Ibaratnya kita orang look up to kita. Ibu nih gimana? Ibu besok mau apa? Mau seperti apa gitu. Jadi at the end of the day ya, itu secara nggak langsung itulah yang membuat kita berkembang. Jadi ya pro dan kontra tapi emang harus dijalani. iya iya iya. Pokoknya harus dijalanin ya, Harus Mbak, ya? dijalani aja. Dan cari sisi fun-nya. Heeh Karena heeh. kalau nggak fun, Sagittarius kayak nggak menarik. Iya, harus menemukan motivasi di Yes, balik itu. yes. Mhm, Oke, terus aku penasaran, Mbak, mhm, maksudnya kan sekarang nih aku mhm, ibaratnya sendirian nih untuk mhm, mengatur, segalanya gitu. mhm, Mbak Nilam kan pada saat proses perubahan itu kan mhm. juga sempat sendirian, terus habis Yes. gitu dapat partner Ya. lagi. Nah, itu prosesnya gimana sih, Mbak? Maksudnya nemuin partner yang Mhm, mhm, pas gitu untuk mhm, kita jalan usaha yang mungkin buat dia mhm, juga kita harus ngenalin lagi gitu mhm, loh. mhm. Banyak kolaborasi aja coba sama orang, Oke. kolaborasi apa yang bisa dikolaborasiin, kayak, eee, kalau itu kan saya di dunia franchise tuh kan sebenarnya jaringannya udah ada jaringan distribusinya. Nah, kalau distribusi gini doang, kan sayang jualan cuma bahan baku kebab doang. Ini bisa ditambahkan dengan apa? Nah, coba kita mix and match dengan kolaborasi teman-teman yang sudah punya bisnis nih ngobrol sama dia, "Ini kalau disinergikan bisa jadi apa ya?" Gitu. Nah, Mmm, kalau ternyata ada kecocokan, eee, visi misinya nyambung, ada jodohnya pada saat itu dia juga lagi nggak mikirin masalah lain. Nah, itu bisa tuh mhm mhm kolaborasi mhm. dan akhirnya kita trial, nah kalau emang cocok bisa jadi partner, gitu kan. Iya Nah, iya. that kind of mungkin yang saya maksud tuh kita cari kawanan yang seperti itu. Mmm, Jadi mikirinnya nggak sendirian kan, mhm mhm mhm. gitu. Nah, mungkin juga niat kali ya, Mbak, niat membuka diri Nah, untuk cari sudah minta belum sama Allah? Kadang mungkin kita belum minta iya loh. iya iya iya. Kalau aku tuh dulu tiap hari, "Ya Allah gini amat gue sendirian nggak mau, ya Allah aku mau cari temen gini." Aku pengen gitu terus Oke gitu. oke oke. Heeh. Soalnya dalam hatiku juga kayak, kayaknya aku masih bisa deh sendirian gitu, Mbak. Mmm, Jadi mungkin aku harus mulai ya masalah mindset ya, mhm. gimana-gimana juga. Mungkin Jadi tapi mungkin dirimu emang lagi menikmati mungkin secara nggak sadar sendiri, oh gitu, bisa jadi juga. heeh. Mungkin gini aja udah oke kok, ya Kak, Soalnya mungkin karena ini Mbak, fase aku masih punya bayi di rumah. So, aku mungkin jadi lebih kayak menikmati aja heeh, dulu, karena sempat ngerasain juga inner rush itu kayak banyak yang mmm, tertinggal gitu, maksudnya mmm, perkembangan anak dan segala macam. iya. Terus jadinya ya mungkin emang fase kali ya. Pilihan, hidup pilihan kok, iya. Nah kalau aku kan anakku udah gede-gede. Nah, Iya. Nah, prosesnya itu juga gimana, Mbak? Pada saat Mbak Nilam sibuk dengan, pekerjaan, untuk anak-anak mengerti itu gimana? anak-anak udah gede ya, dari kecil mereka lihat ibu bapaknya emang kerja gitu Gitu kan. ya? Jadi mereka cukup paham, heeh. Terus juga kalau kalau apalagi Jakarta sih Mbak, Jakarta tuh agak beda sama Surabaya ya. Kita Oke. pulang jam 6 sore itu it's a luxury. Mmm, Eee, Rata-rata saya pulang hari itu jam 8, jam 9, 10, 11 gitu kan Jakarta gitu ya. Terus juga tapi kan saya bisa ngatur jam ya, jadi nggak selalu, perginya itu dari pagi gitu kan, kadang siang, kadang malah sore baru berangkat mhm gitu. mhm Tapi ya mhm. ya udah di kamar bener-bener sibuk dengan pekerjaan gitu. Cuma anak-anak kan udah gede, anak saya udah kuliah, yang paling kecil juga udah SMA kelas 2, jadi kayak emang mereka udah jalan, udah mandiri dengan sendirinya. Udah ada aktivitasnya Iya, sendiri-sendiri. iya. Jadi mungkin timingnya juga pas. Ya Mhm. dulu waktu pas masih punya bayi sama, ya udah ya juggling antara rumah terus, bisnis, bisnis nggak bisa full kalau saya dulu, heeh. Karena kan apalagi di makanan tuh sangat fisik banget ya gitu. Mhm Jadi mhm. ya nah mungkin bagusnya karena nggak bisa full akhirnya mulai hiring orang, dipaksa hiring Mmm, orang gitu untuk
menjadi perpanjangan tangan atau delegasi pekerjaan kita. Mhm mhm. Oke. Ada yang menarik lagi, Mbak, kalau nggak salah Mhm, CEO, sekarang itu di, PT Kreasi Sari mhm. Boga itu, 28 tahun umurnya, 29, 29. 29 Nah ya. itu, berarti kan jaraknya jauh juga kan, Iya iya gitu. iya. Salah satu, insight juga Mhm, kalau, ada gap generation gitu, beda mhm, usia pasti ada beda cara mhm. kerja juga, Iya iya. terus beda cara komunikasi atau menyelesaikan masalah. Iya, CEO saya 29 tahun ya, memang usianya KTP ya 29. Tapi sebenarnya kalau soul-nya itu kok kayak kadang saya ngerasa dia justru lebih dewasa daripada saya, Gitu serius. ya? Mukanya aja 29. Nah, one of the things yang menarik adalah dalam perjalanan ini, saya sadar, nah kadang kita tuh juga dalam suatu perjalanan, kalau kita udah punya luxury untuk memilih, luxury waktu dan lainnya, akhirnya saya memilih untuk, wah kayaknya I'm not really CEO person. Nah, pada saat itu Mhm. akhirnya saya memutuskan yang CEO orang lain aja gitu ya. Saya mau di Business Development Director. Happy-happy, Ngulik Sagittarius, gitu ya? ngulik-ngulik gitu ya, tapi tetap ada target, tetap ya, Mhm. gede. Cuma maksudnya lebih kayak I can choose gitu ya. Dan ternyata saya menemukan, saya itu orang sales, Mbak, orang sales. Sejati sales sekali saya. Dari dulu kok bisa gitu di belakang jadi orang itu ya, mungkin pada saat itu emang harus belajar, ya. Nah, ketika saya nemuin Eko ini, eee, mantan orang aktivis, ya dia aktivis tuh dulu, ketua BEM di Solo tuh apa, Universitas apa itu, UNS. UNS ya. Jadi mentalnya kuat, orangnya dedeknya bagus gitu kan, dalam pengambilan keputusan tuh oke banget. Nah, akhirnya grup kita agree untuk menjadikan beliau, Mas Eko ini sebagai CEO gitu ya. Dan so far adalah keputusan terbaik yang kita ambil untuk menjadikan beliau sebagai CEO. Sudah berapa lama berarti ya? Mmm, sejak hampir berapa ya, hampir 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun 3 tahun, Oh ya udah 3 cukup tahun, lama. cukup lama, Iya iya. iya. Ya, Karena cukup ini juga ya, cukup menarik gitu. Oh mhm. berarti, tapi emang, eee, Mas Eko maaf ya, saya ngelihat Instagram-nya tuh sangat low profile sekali gitu loh. Anak apa toh dia tuh Wonogiri, anak mana toh? Saya suka dengan pendekatan, tim saya sekarang. Saya tuh memang tipe orangnya seneng dengan, apa ya, Indonesia banget gitu loh Mbak, yang biasa wae lah jadi orang, ora usah flexing-flexing kaya piye gitu kan capek Mhm. ya. Ini aja saya kalau bahasa Jawa terus, maaf ya, ini penonton yang selain orang apa, Surabaya nih mungkin agak jet lag, kok jet lag, nge-lag ya. Tapi saya seneng gitu, banyak banget orang Jawa, jadi kayak feels like home, terus juga pendekatan-pendekatannya gitu ya, tradisi Jawa, tumpengan, terus juga kita sering ada doa gitu ya, setiap hari Kamis atau Jumat itu kan. Saya suka banget gitu dengan pendekatan-pendekatan tradisional kayak gitu, buat saya lebih masuk. Tapi kalau kan itu kembali lagi preferensi ya, Mhm jadi mhm. tim saya emang rata-rata wong Jawa semua. Iya iya iya, karena mungkin memang kayak gitu, Mbak, kayak, attracting to other gitu dengan apa yang pribadi kita gitu. Misalnya kayak mungkin kalau yang terjadi di sini gitu, perubahan jadi leadernya perempuan, kok banyak tim aku yang, datang tuh perempuan gitu, Mhm walaupun juga ada laki-lakinya mhm gitu. mhm. Kebalik sama masa yang dulu gitu. Oh, oke. Jadi mungkin juga, ya akhirnya membentuk Mengumpulkan orang sejenis iya, ya, yang betul, sevibrasi, iya. ya. Nah, Eee, di Baba Raffi ini sudah 1.300 outlet di Mmm, 10 negara. mhm, Berarti kan itu, apa ya, ya mungkin memang, aku pengen tahu aja sih dengan sebesar itu meng-handle untuk quality control, terus abis gitu juga kalau di luar negeri kan pasti beda juga kan, Mbak, kayak mhm mhm market-nya, mhm. taste-nya, itu juga ada disesuaikan PR atau enggak sih, Mbak? PR banget. Tiap negara pasti punya culture, preference, budaya masing-masing. Jadi harus custom by tiap negara tuh kadang-kadang kita sesuaikan gitu. Ya kayak McD aja kan sebenarnya kalau kita perhatiin rasanya beda loh tiap negara atau Iya, KFC ya. kayak di Indonesia ada nasi gitu ya. Nah, kalau di Malaysia kan nasi nasi lemak gitu Iya, kan. Terus di Amerika kan nggak ada ayam ya kayaknya. Adanya cuma nugget sama burgers ya. burger. Nah, jadi memang
harus membuat sebuah apa, kustomisasi dengan tiap negara. Contohnya kayak kita pas di Bangladesh, mereka nggak mau warna hitam. Kenapa? Black means death gitu kan. Oh gitu, nggak Oh. ngerti. Iya tolong pelajari ya culture kita. Ya akhirnya kita translate dengan desain warna ya corak yang memang lebih cerah gitu ya. Terus Oke. kayak contohnya di Belanda, mereka pengennya tuh adalah apa namanya, mereka tuh pengennya adalah makanannya gluten free, lebih ditaker banget ya Mhm, karbonya berapa, ininya berapa. Jadi jujur rasanya nggak enak banget, tapi memenuhi dengan apa yang mereka sangat memperhatikan banget apa yang mereka makan ya gitu. mhm mhm mhm. Jadi jatuhnya kita di sana bukan kayak fast food, tapi lebih ke makanan yang benar-benar diatur gramasi apa segala Mhm macam mhm. vitamin, gluten free dan lain-lain. Mhm Jadi mhm mhm. orang juga feel good gitu ya ketika makan Mmm, itu. oke. Ketika di Malaysia lebih ada rasa gulenya dikit lah gitu ya, sausnya di sana kan juga agak manis gitu, buat orang kita kadang sausnya kok aneh gitu kan, kita kan senengnya asin, pedes, gurih gitu ya, kalau di Mhm. sana agak manis-manis gitu, jadi ya pasti ada sedikit perubahannya. Terus juga, kalau kita memang tidak ada mengekspor barang apapun, jadi kita pakai pihak ketiga di setiap negara, Oke. karena kita percaya pada mengurangi jejak karbon gitu ya. Mhm. Sama franchisee kita yang ada di, lokal, kalau emang ada barangnya di lokal, kita akan mengarahkan untuk lokal, tapi tetap ada yang harus ngambil dari pusat. Nah, kita jadi berusaha untuk act local by local lah gitu ya, kita sangat mendukung itu banget. Terus, eee, kembali lagi pabrik yang biasa kita pesan untuk kebutuhan kebab, tortilla, misalkan ya daging dan lain-lain, ya karena memang sudah kita sesuaikan rasanya dan mereka juga ngerti ya taste-nya rasa orang lokal gimana lebih masuk daripada bener-bener kita kirim dari Indonesia itu kan kadang rasanya beda banget Bener deh, wah bener. kayak gitu. Berencana nambah negara lagi nggak, Mbak? Jadi dua Semoga puluh ini tiga kan puluh nggak ada yang nggak mungkin, saya kan baru kembali in the Back on the game. back on the game ya, di franchise ya. Kemarin aja semua orang sampai bengong, "Loh Mbak, datang lagi di sini?" Gitu kan ya. Yes, I'm back, stronger, faster, bigger. Salah satu Mhm. aktivitasnya Mbak Nilam kan, memberdayakan wanita juga, Yes yes. dengan, multi peran wanita Mhm di, mhm perusahaan. Terus mhm. juga Mbak Nilam percaya bahwa, apa, wanita itu harus punya sumber penghasilan sendiri. Kenapa Setuju. sih, Mbak? Karena saya pernah di posisi yang saya aja udah lumayan punya posisi ketika harus, eee, divorce, eee, situasi itu kan tidak selalu aman dan nyaman dan baik-baik saja ya. Jadi kita harus berdaya secara finansial, itu aja saya setengah mati tuh nggak karu-karuan handle dan memperbaiki kantor, saya nggak bisa bayangin ya apalagi ketika, perempuan-perempuan di luar sana, kan kita nggak pernah tahu kita berjodoh sama suami kita tuh seberapa lama. Ada yang kadang mungkin diambil karena kecelakaan gitu kan. Lah kalau misalkan dia tidak melek secara finansial, mau ditinggalin duit berapapun Mbak, misalkan puluhan miliar triliunan tidak bisa mengolah, habis. Banyak loh cerita perempuan yang benar-benar jadi ibu rumah tangga, tiba-tiba suaminya meninggal, nggak dia sama sekali nggak pernah diajarin cara manage Mhm uang, dia cuma mhm. biasanya tuh, oh ada duit, apa kebutuhan dikasih suaminya, ada kebutuhan dikasih suaminya. Dia ketipulah sama skema-skema ABC ABC, habis Kak, habis. Rumahnya aja sampai hilang. Jadi pentingnya tentang melek finansial dan, kita punya keterampilan dalam apa aja, mau pekerjaan kah, mau bisnis, mau apa, itu penting banget. Ya kita semua kan manusia ya, as a single person, eee, kita nggak ya kan katanya sudah dijelaskan, tidak boleh bergantung kepada manusia lain, bergantunglah kepada Tuhan. Jadi ya harus megang diri sendiri gitu kan. Dan I'm quite a feminist and I do believe, as a woman, you need to be the main character of your life gitu kan. Jangan sampai kita mendefinisikan diri kita itu sebagai support system. No, this is our life. This is not our mother life. This is not our husband life. This is not our children life. They have their own life, ya kan? Mhm Dan hidup ini adalah hidup kita. mhm mhm. Nikmati. Walaupun ya kita punya anak, kita punya suami, kita punya tetangga, kita punya tante, om, bibi, siapa. Ya,
Iya, tapi ini hidup kita. Orang boleh kasih masukan, kita yang ambil keputusan, kita yang Betul, melakukan. Be betul. the main character. Itu aja. Dan masalahnya banyak banget perempuan-perempuan di luar sana itu yang apa ya? hmm, Mereka tuh nggak berani ngambil keputusan. Ya kembali lagi kita Islam, ada yang pemahaman bahwa laki-laki lebih tinggi. Sebenarnya kita kan namanya partner hidup. Menikah itu kan partner hidup. Laki-laki juga nggak selalu benar, perempuan juga nggak selalu benar. Ibaratnya gini, banyak kok masa itu kan selalu diidentikan ranahnya perempuan. Laki-laki juga banyak yang lebih pintar, lebih jago. Mhm, Kan nggak selalu perempuan pintar dalam satu hal, sama laki-laki juga nggak selalu. iya betul. Jadi ya it's all about partnering. Mhm, Kita semua equal, punya punya kesempatan, pemahaman dan apa ya, hak yang sama. Jadi ya sebaiknya harus harus saling, itu aja. benar benar. Karena memang mungkin sebagai wanita dari kecil tuh, nggak tahu ya entah culture atau apa, tapi yang aku rasakan mungkin kita tumbuh dengan, nanti kamu mengurus rumah tangga, jadi kayak disiapkannya harus bisa, eee, bersih rumah, Yes, masak, dan segala macam. yes. Jadi ketika mungkin roles ketika kita dihadapin kayak harus jadi, leader atau at least mencari, sumber finansial sendiri, itu jadi kayak bingung lagi gitu Nggak harus ngerti start harus dari pegang mana. yang mana dan dia diharapkan harus bisa megang semua Iya, setiap hari, hanya dia yang bertanggung jawab sama pekerjaan rumah tangga gitu kan. Nggak boleh salah gitu. Lah pertanyaannya gini, pertanyaannya adalah culture membentuk kita, iya. Tapi kan kita selalu punya pilihan. Kita mau memilih kan? Dan kembali lagi, pilihan dalam segala hal loh Mbak, ya, dalam mhm segala hal. mhm Ini kasus hidup saya, mungkin saya ekstrim. Saya dulu sama, wong Surabaya, ibu saya pegawai, bapak saya pegawai. Di doktrin perempuan tuh harus melayani, serving. Perempuan Jawa serving. mhm. Saya melakukan itu sampai titiknya ketika saya memutuskan untuk divorce. Saya divorce sebenarnya banyak hal lain ya, tapi salah satu titiknya adalah I lost myself. I don't find Nilam anywhere. This is not Nilam. This is not Nilam. Mmm, mhm. Eee, saya nggak berani ngambil keputusan. Saya kok di belakang terus. Terus habis itu juga I'm not happy with this kind of relation gitu ya. Apapun itu dalamnya ya, tapi this is not me gitu. Saya akhirnya mengambil sebuah keputusan. I cannot go through with this relationship again gitu. Jadi ya udah stop dengan segala konsekuensinya ya. Tapi dan ternyata konsekuensinya Masya Allah banyak banget masalah gitu ya. Sempet kayak apa aku melakukan hal yang benar ya gitu. Iya iya Tapi iya, ya namanya kita mencoba melakukan suatu hal baru tuh kan nggak langsung mudah, Mbak. benar. Ya kan? Semua itu perlu perlu apa namanya, perjuangan. Nggak ada yang tiba-tiba digelarin karpet merah terus langsung jalan tol gitu ya, nggak ada. Ada tuh kadang tuh saya sampai kesel, ada salah satu ustazah ya, itu ngomong, eee, salah satu keputusan yang bagus itu adalah atau katanya yang feeling-nya tuh bagus, sakinah. Tapi juga menjelaskan feeling sakinah tuh bukan berarti, oh setelah kita ngambil terus semuanya mudah, enggak. Perjuangan menjalani semuanya pasti batu, tangis, darah, penghabisan, tapi makin lama tuh makin baik semuanya, ya. Bukan langsung baik ya, Iya gitu. iya, Nah jadi, kalau menurut saya, kalau Anda nggak suka dengan hidup Anda punya putusan kok, Anda bisa memilih, pertanyaannya mau milih apa enggak, mhm gitu. mhm. Dan itu bisa melawan semua stigma masyarakat. Iya, Orang kita selalu kepo, kapan punya anak? Kapan mhm. punya anak kedua? Kapan punya anak ketiga? Gitu. Kalau kita balikin, tante kapan punya anak lagi? Ngamuk ya kan? Nah, tapi kembali lagi gitu ya, maksudnya kita punya choices. Saya Mhm bilang tadi kita harus jadi main character of our life. Jangan pernah mendefinisikan diri kita itu lebih rendah daripada yang lain terus jadi support sistemnya orang hanya karena kita perempuan, kita istri atau seperti apa atau bahkan eh, memilih memilih support sistem pasangan hidup kita, partner hidup itu penting banget. mhm mhm. Dan orang selalu banyak yang ngomong laki-laki itu tidak bisa multitasking, bener Mmm, nggak? mhm Suami saya bisa tuh multitasking. mhm Mungkin bedanya dia mau. mhm.
bukan nggak mau. Iya. Nah, saya milih. Ya mungkin sama, laki-laki juga banyak nggak mau sama saya, mungkin terlalu Mhm keras kepala, tapi dia mau. Ya mhm. udah kan, berarti kan ya kita harus milih pasangan hidup kita, ya. Yang pertama mungkin bisa salah, yang kedua ya mungkin kalau di Jakarta tuh kan lebih, apa ya, lebih udah jauh lebih daripada kota lain ya. Apalagi kalau posisinya tuh banyak yang kayak di level kayak saya, kita lebih berani menyuarakan, kita lebih speak up gitu ya, terus lebih berani bold ngambil keputusan. Banyak teman saya yang kadang menikah sekali, 2 kali, belum pas gitu ya, tapi mereka juga tidak takut untuk, apa namanya, ya udah gitu kan, maksudnya emang nggak cocok kok Iya. gitu kan. Mhm. Mengakui emang nggak cocok, baru dapat yang ketiga dan they are happily married banget Mhm. dan kelihatan konten sama hidupnya. Bukan berarti Mhm. nggak ada masalah ya, tapi Mhm. happy. Iya. Ya karena dunia juga luas ya, Mbak, ya. Iya, forever is too long loh Mbak, with the wrong person, Iya iya. iya kan? Heeh. Aku nggak bisa bayangin kalau misalkan aku memaksakan, dengan pasanganku yang dulu. Kenapa? Ya mungkin memang kita nggak cocok aja. Beliau arahnya kemana, saya kemana, beliau sengsara, saya juga sengsara kan. Ya udah Mhm. ketika pisah, anak-anak lebih happy nggak mendengar apa ibunya ribut, kita punya arah masing-masing, ya udah happy kan. Mhm. Ini aku jadi ada pertanyaan, Mbak. Mhm, Eee, Maaf mungkin agak agak menyinggung atau gimana ya, aku nggak nggak ngerti. ada Nanti, masalah. eee, kan tadi kita udah bahas Mhm, trauma dengan masa mhm, lalu itu yang mungkin kita nggak bisa lepas ya, Mbak. ya, Karena sebagai ya manusia kita pasti punya trauma masing-masing lah gitu. Ngelihat Mbak Nilam hari ini kan pasti karena sudah melalui banyak hal dan melihat hal itu mungkin lebih dewasa lagi gitu. mhm, Walaupun itu nggak gampang kan, Mbak. iya, Cuman kan, sejarah dari Baba Raffi juga nggak lepas dari masa lalu Mbak Nilam gitu. mhm, Berat nggak sih, Mbak, kayak harus membawa istilahnya kan menyeret histori itu dan menjadi bagian yang tidak iya bisa iya terlepaskan dari itu? iya. Kalau saya sih sudah menerima ya, maksudnya emang, ih, emang ini founder-nya 2 orang, mau diapain juga nggak bisa, ya nggak Mhm. apa-apa gitu, maksudnya berdamai aja. Raffi ini kan anak kita Mbak, Raffi ini Iya. anak yang sekarang sudah semester 5 Mhm. gitu ya, dan kita niatnya baik-baik, membangun Raffi, menemukan nama itu aja, sore-sore sebelah lapangan tenis Untak, Jalan Semolowaru, sambil makan pisang molen yang satu biji Rp100-an tuh loh, saya Iya ingat iya banget. iya. Masih ada mungkin Masih ada, sampai iya itu, sekarang? mhm. Itu kan nggak cerita itu nggak bisa dipungkiri. Mhm. Malam-malam, kita sepeda motoran, narikin uang setoran, itu kan cerita nggak bisa dipungkirin. Tetangga-tetangga juga melihat kok, saksi sejarah cerita kita gitu kan. Jadi ya ya harus diterima gitu. Tapi kalau emang misalkan nih gitu ya, saya dianggap tidak berhak gitu, eee, sakit pasti, tapi I will find another way, Mmm. I will find another There way. always be another way ya? Yes. Kadang itu kita selalu ditaruh pada 2 pilihan dalam hidup, A atau B, menerima atau tidak, gitu ya. Jawabannya cuma itu. Kalau saya tipe orangnya, "No, aku nggak terima itu, aku akan menciptakan pilihan ketiga, keempat, kelima, dan keenam." Contohnya, kemarin karena keributan merek ini kan masih ada ya gitu, jadi kadang itu daripada mengerjakan yang sama gitu ya, saya buat secondary merek namanya Smoky Kebab. Aman kan, tenang, damai. Yang kedua, daripada creating, sekarang kan orang-orang berlomba-lomba creating, apa namanya, brand gitu ya. Creating brand tuh mahal, lama, tenaga. Kenapa nggak kolaborasi aja dengan brand-brand yang sudah puluhan tahun ada di Mhm. market? Kita kan punya knowledge ya untuk percepatan ekspansi dan monetizing-nya kan. Ya, kita gandeng. Kemarin di Jakarta ada salah satu sate yang lumayan famous namanya sate RSPP. Cabangnya udah banyak, berdiri dari 1960. Udah berapa puluh tahun tuh. Kena zaman dia masih survive kan. Iya. Berarti kan Udah proven gitu ya? proven ya. Nah, kita jual franchise-nya. Luar biasa banget. Jadi kayak
there always be another way gitu ya. Dan ada Mhm. beberapa brand lain juga yang kita kembangkan di bawah PT Sari Kreasi Boga ya. Dan kemarin luar biasa sukses. Salah satunya nasi kulit surga dan juga ada street sushi yang kita ajak kolaborasi. Luar biasa. Selalu ada cara lain. Nah, berarti sekarang Mbak Nilam pengennya dikenal sebagai apa sih Hmm? setelah semua perjalanan ini? Dikenal sebagai apa? Saya pengen dikenal sebagai Nilam aja. Semuanya tuh kan titipan toh Mbak, iya kan? Titipan gitu. Ya mungkin orang udah mulai berumur ya, jadi kadang ngomongnya ya titipan ya Mbak. Hilang ya bisa hilang. Mhm. Kalau dikasih berarti masih dipercaya gitu kan. Menikmati hidup aja kalau sekarang, dikenal sebagai Nilam aja. Nilam ya ada sisi bisnisnya, ada sisi feminisnya, ada sisi kocaknya gitu kan. Males Mbak kalau pencitraannya flexing-flexing, kita pengennya yang lucu-lucu aja. Capek juga ya Kalau lihat Instagram saya tuh suka repost-repost, apa namanya, postingan-postingan yang nggak penting banget kadang-kadang. untuk menghibur. Kucing goyang-goyang gitu. Sampai kata temenku gini, "Ora cocok loh." "Kenapa?" "Wong mosok owner perusahaan TKB kok TKB, TBK. TBK, kok postingannya kucing goyang-goyang gitu." Ah, keberatan apa jabatan, biasa aja lah jadi orang, mau ngapain? Jangan Oke. Oke, Mbak Nilam. Ini saya udah di warning nih. Masih panjang lagi pengen ngobrol-ngobrol. Mungkin lain waktu ya Mbak Nilam bisa ke Surabaya lagi, nanti kita calling-calling. siap. Setahun 2, 3 kali nanti ngobrol ya. Siap, pasti banyak lagi nih ceritanya walaupun Siap selisih berapa bulan pasti nambah lagi siap ceritanya. siap. Terima kasih buat Mbak Nilam, untuk kedatangannya hari ini dan terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan Famos Figur Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silahkan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Supaya kalian tidak ketinggalan info terkini, catch up bersama kita di Instagram @famoscompany. Terima kasih and have a good day, Famos Friends!